Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya panjenengan semuanya bisa ditakdir Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya di malam mulia bulan Ramadan. Semoga sholat Isya yang sudah kita tunaikan dan sholat tarawih yang insyaallah akan kita kerjakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan tersebut yang tidak diberikan oleh bulan yang lainnya. Di antaranya di bulan Ramadan ini pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka lebar-lebar selama 1 bulan. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan yang biasa mengganggu kita dibelenggu. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan dan hanya di bulan Ramadan ada malam keistimewaan Lailatul Qadar. Yang jika seorang mukminah mengerjakan amal soleh di dalamnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan setiap amalan kita di bulan Ramadan saat berpuasa, malaikat pencatat amal tidak sanggup dan tidak mampu menulis kebaikan-kebaikan kita. Saking besarnya pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Kecuali puasa, dan puasa itu untukku kata Allah, dan saya sendiri kata Allah yang akan mengganjar orang tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di balik besarnya pahala yang Allah siapkan untuk kita, untuk orang beriman, ada satu yang harus kita teliti, ada satu hal yang perlu kita waspada, yaitu ternyata di bulan Ramadan ada pencuri-pencuri kebaikan, ada pencuri-pencuri pahala yang Allah siapkan buat orang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan melainkan rasa lapar saja. Artinya banyak umat Islam yang mengerjakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib, tapi dikarenakan puasanya parsial, puasanya tidak maksimal, maka dia hanya mendapatkan rasa lapar saja, tapi ibadahnya, pahalanya bocor, dia tidak dapatkan. Makanya dalam keterangan hadis yang lain, agar saya panjenengan mumpung di awal bulan Ramadan, kita harus waspada, jangan sampai pahala yang begitu besar yang Gusti Allah siapkan lewat begitu saja, bocor setiap hari. Dalam keterangan hadis yang lain, Nabi Muhammad bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Gusti Allah tidak butuh orang yang meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Gusti Allah tidak butuh puasanya orang yang berpuasa, sedangkan dia sendiri tidak makan, tidak minum. Akan tapi dikarenakan tiap hari
mulutnya penuh dengan kedustaan, perbuatannya penuh ketidakikhlasan, maka Gusti Allah mencampakkan puasanya. Meskipun secara syariat, secara fikih puasanya sah, karena tidak makan, tidak minum, tidak mengerjakan hal yang membatalkan puasa, secara hukum fikih sah. Akan tapi secara ibadah, Gusti Allah tidak memberikan pahala kepada orang tersebut. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan kepada kita semuanya agar kalau saya panjenengan ingin puasa, contohlah puasanya orang-orang soleh. Contohlah bagaimana orang-orang soleh berpuasa. Kata beliau ada 6 syarat agar panjenengan ketika puasa mengikuti puasanya orang-orang soleh. Yang pertama, menguasakan mata kita dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menguasakan telinga kita. Jangan sampai saya panjenengan kuping mendengar aib orang lain, berusaha mencari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, kita puasakan lisan kita dari hibah, namimah, berdusta, adu-adu dan yang lainnya. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, menjaga seluruh organ tubuh selain 3 itu, mulai dari kepala, tangan, kaki sampai semua organ tubuh kita jaga. Kenapa Imam Ghazali membedakan 3 poin pertama dengan nomor 4? Dikarenakan 3 organ pertama niku mayoritas banyak orang yang luput, kurang memperhatikan. Banyak dosa yang dikerjakan dari 3 organ ini: mata, kemudian telinga, sama lisan. Dan yang keempat tadi adalah seluruh organ tubuh yang lain. Dan yang kelima, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ciri puasa orang-orang saleh adalah saat berbuka puasa, saat ketika waktu adzan maghrib tiba, tidak mensibukkan atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan halal. Bolehlah kita makanan yang enak-enak, tapi sekedarnya. Jangan sampai menjadi prioritas ketika kita berbuka. Jangan saya menunya Masya Allah, ya kan, seluruh gorengan ada, seluruh es-esan ada, es campur, es campur, es kopior, Masya Allah, ya kan, es degan, goreng-gorengan mulai dari menjes, pisang goreng, Masya Allah, banyak. Monggo tidak masalah, tapi jangan sampai fokus kita kepada makanan saja. Dan yang terakhir adalah ini yang paling berat, menghadirkan rasa khauf dan roja, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Jika puasa yang dikerjakan di hari itu mulai subuh sampai tenggelam matahari dicampakkan Gusti Allah, Gusti Allah tidak menerimanya dikarenakan ada cacat di dalamnya. Dan juga menghadirkan hati mugi-mugi mawon, mudah-mudahan Gusti Allah menerima amal ibadah puasa yang kita kerjakan di hari itu. Poin nomor 6 ini para hadirin, kalau nomor 5 tidak beres, nomor 5 tadi fokusnya ke makanan, gak mungkin bisa menghadirkan hati. Makanya kalau kita ingin fokus nomor 6 sakit tuntas, maka nomor 5 sekedar bisa membatalkan puasa. Kalau ada kurma-kurma, kalau ada kolak-kolak, yang penting batal puasanya. Kemudian menghadirkan rasa khauf dan roja, menghadirkan rasa takut dan harap kepada Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah menerima puasa kita, dan kita takut kalau ibadah puasa kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika 6 ini bisa kita kerjakan, dan setiap hari kita evaluasi apakah saya panjenengan di hari Jumat ini sudah berpuasa seperti puasa orang soleh, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jika di hari Jumat tadi ternyata ada bolongnya, ternyata ada keteledorannya, lesan kita mungkin kurang terjaga, mata kita mungkin masih liar, pendengaran kita mungkin masih cari aib sana dan kemari, maka mungkin sebagai evaluasi mudah-mudahan di hari Sabtu besok kita bisa lebih baik lagi. Dan harapannya dengan kita melaksanakan puasa seperti puasanya orang soleh, harapan nanti ketika di akhir Ramadan mudah-mudahan kita dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai la'allakum tattaqun.
semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.